Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Anggi Sarafina dengan NIM 23050940. Di sini saya dari kelas Ilkom D Malam. Yang terhormat kepada Bapak Ihsan Maulana Eskom MTI selaku dosen pengampu mata pelajaran Desain dan Pemrograman Berorientasi Objek. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang use case. Apa itu use case? Use case adalah salah satu dari berbagai jenis diagram Unified Modeling Language, yaitu UML, yang menggambarkan hubungan interaksi antar aktor dan sistem. Yang dimaksud aktor di sini dapat berupa manusia atau perangkat. Definisi sendiri dari use case diagram yaitu proses penggambaran yang dilakukan untuk menunjukkan hubungan antara pengguna dengan sistem yang dirancang. Hasil representasi dari skema tersebut dibuat secara sederhana dan bertujuan untuk memudahkan user dalam membaca informasi yang diberikan. Selanjutnya ada fungsi use case. Yang pertama itu ada memperlihatkan urutan aktivitas proses dalam sebuah sistem. Fungsi yang pertama mampu memperkenalkan fase awal setiap kegiatan proses dalam sistem yang dikembangkan. Hal tersebut dapat memudahkan pengembang dalam menentukan kebutuhan yang sesuai dengan perangkat lunak dan pengguna. Yang kedua ada menggambarkan business proses dalam sistem. Mampu menggambarkan urutan proses bisnis secara lebih jelas dan transparan untuk mencegah terjadinya kesalahan pada sistem yang akan dibangun. Yang ketiga ada sebagai jembatan antara developer dan konsumen, yaitu menjadi jembatan penghubung antara developer dengan konsumen untuk mendeskripsikan kejelasan sebuah sistem yang akan dikembangkan. Selanjutnya ada simbol-simbol pada use case. Yang pertama itu ada aktor yang berbentuk seperti orang ya, yaitu mewakili peran orang, fungsinya sistem yang lain atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Yang kedua ada simbol use case, yaitu abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor. Yang ketiga ada association, abstraksi dan dari penghubungan antara aktor dengan use case. Yang keempat ada generalisasi, yaitu menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Selanjutnya ada include, menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Terus yang terakhir ada extend, menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Selanjutnya ada manfaat use case. Yang pertama itu ada sebagai kebutuhan verifikasi. Yang kedua, menjadi gambaran antarmuka sebuah sistem karena setiap sistem yang dibangun harus memiliki interface. Yang ketiga, mengidentifikasi orang yang dapat berinteraksi dengan sistem dan apa yang bisa dilakukan oleh sistem. Yang keempat, memberikan kepastian mengenai kebutuhan sistem. Yang kelima, memudahkan proses komunikasi antara domain expert dan pengguna. Selanjutnya ada komponen use case. Yang pertama itu sistem. Sistem pada komponen ini menyatakan batasan dari sistem dengan aktor yang menggunakannya. Sistem di sini diberikan label-label yang sesuai. Namun umumnya setiap sistem tidaklah diberi gambar karena kita tidak terlalu memberikan makna pada sebuah desain diagram. Yang kedua itu ada aktor. Aktor di sini mempunyai peran begitu penting, yaitu menciptakan use case jadi lebih mudah. Aktor menjelaskan siapa yang berinteraksi dengan sistem. Selain itu, aktor juga akan memberikan informasi sekaligus menerima informasi dari sistem. Yang ketiga ada use case. Use case merupakan komponen gambaran fungsional dalam sebuah sistem. Dengan begitu, pengguna atau konsumen dapat mengetahui setiap fungsi yang dibangun dalam sistem tersebut. Ya, selanjutnya ada relasi dalam use case. Yang pertama ada association.
yaitu teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi interaksi yang dilakukan oleh aktor tertentu dengan use case. Ini digambarkan dengan garis penghubung antar aktor dengan use case. Yang kedua ada generalization, yaitu hubungan antara dua use case atau dua aktor, di mana salah satu inherit dan menambahkan atau override sifat dari yang lainnya. Yang ketiga ada dependency, adalah relasi yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu include dan exclude. Include berfungsi untuk mengidentifikasi hubungan atau relasi antara dua use case, di mana use case yang satu akan memanggil use case lainnya. Di sini ada contoh use case. Untuk penjelasannya yaitu yang pertama ada aktor yang terlibat, lalu itu ada nasabah, pihak bank, operator ATM. Dalam contoh tersebut, use case meliputi transfer tarik tunai, cek saldo, session, transaksi, sistem startup, dan sistem shutdown. Sistem startup itu sistem ini akan dihidupkan oleh operator saat posisi switch berada pada on. Operator akan memasukkan sejumlah uang pada brankas ATM sehingga mesin dapat terhubung ke bank dan nasabah berinteraksi melalui mesin ATM. Yang kedua itu ada sistem shutdown. Sistem akan dimatikan dengan mengarahkan switch ke posisi off ketika dipastikan tidak ada lagi nasabah yang menggunakan mesin. Biasanya ini terjadi ketika akan melakukan maintenance. Lalu ada session. Session akan dimulai ketika nasabah memasukkan kartu ATM ke mesin ATM sampai kartu ATM dicabut dari mesin. Lalu ada transaksi. Transaksi meliputi transfer, tarik tunai, dan cek saldo. Ya, terus ada transfer, dibagi menjadi transfer antara sesama bank atau beda bank. Diperlukan kode bank tujuan apabila transfer dilakukan ke bank yang berbeda. Lalu ada tarik tunai, adalah proses penarikan uang dari saldo, biasanya tertera pada menu tampilan utama. Yang terakhir ada cek saldo. Cek saldo berguna untuk memperoleh informasi atas saldo rekening seseorang nasabah. Nah, di sini ada peran gambarnya ya. Itu ada operator ATM, sistem startup, sistem shutdown. Cukup sekian mungkin penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.